Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, salam budaya. Teman-teman di Nusantara, terutama para siswa-siswa SMK atau mungkin juga para pembimbing, selamat bertemu kembali dengan kami. Saya Suhendi Afrianto dari ISPI Bandung dan Mas MB Cenur dari Yayasan Karya Budaya Nusantara Jakarta. Mungkin kita akan sharing informasi melalui acara bincang kreatif ini, terutama seputar kegiatan dan materi lomba di FLS 2N nasional maupun juga provinsi untuk bidang musik tradisi daerah. Jadi saya ingin sampaikan beberapa hal-hal penting atau mungkin juga mau poin-poin penting. Yang pertama adalah apa yang akan digarap oleh teman-teman yang nanti akan ikut di FLSN ini, itu karya musik baru. Karya musik baru yang berangkat dari konvensi-konvensi tradisi yang kemudian juga diinovasi demikian rupa sehingga karya tersebut masih tetap esensi tradisinya atau konvensi tradisinya masih terlihat. Teman-teman sekalian, kita juga tahu bahwa hasanah kebudayaan Nusantara itu luar biasa sekali, dan kita meyakini kalau itu digarap dengan baik, tidak menutup kemungkinan dan bukan suatu keniscayaan akan menghasilkan sebuah karya musik yang memiliki daya tarik tersendiri. Nah, oleh karena itu, marilah kita coba perkenalkan pada dunia bahwa musik tradisi kita itu hebat. Nah, berangkat dari itu semua, jika teman-teman ingin juga bergabung dan mengikuti FLS 2N ini, mungkin kami sarankan silakan mendaftar dengan alamat yang sudah ditentukan oleh Pusat Prestasi Nasional. Kira-kira kalau ingin ada pertanyaan nanti durasinya berapa menit sih? Mungkin antara 7 sampai 12 menit. Nah, kemudian temanya seperti apa? Jadi temanya bebas, yang penting tidak mengandung unsur sara dan porno aksi lah. Itu ya harus kita hindari ya. Karena itu masalah-masalah yang juga sangat sensitif gitu teman-teman sekalian. Kemudian yang lainnya, di samping durasi juga pesertanya kita batasi mungkin hanya 5 orang lah. Putra ataupun putri atau campuran antara putra dan putri. Yang penting 5 orang dengan durasi 7 sampai 12 menit. Teman-teman sekalian, di samping peserta, kemudian durasi, ada juga yang harus diperhatikan karena kita kemungkinan besar, kita masih menyelenggarakan FLS 2N ini dalam suasana COVID-19, jadi standar protokol kesehatan juga harus menjadi perhatian bersama, jaga jarak, kemudian kemungkinan besar juga kita akan lakukan secara daring. Nah, bagaimana nanti bentuk material musiknya dalam bentuk daring ini, mungkin nanti Mas Mbi ya yang akan menerangkan secara teknis. Jadi kita hanya menyampaikan hal-hal prinsip saja. Kemudian yang jangan lupa, teman-teman sendiri ataupun para kreator nanti, kreatornya boleh guru loh ya. Guru pembimbingnya bisa kan Mas Mbi? Jadi guru pembimbingnya silakan nanti menjadi kreatornya atau penata musiknya nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman siswa juga memiliki kemampuan dan dipercaya oleh sekolah untuk membuat karya musik sendiri dengan kriteria seperti tersebut, tidak menutup kemungkinan silakan kreatornya juga bisa teman-teman sendiri. Nah, kalau nanti komposernya itu guru-guru kalian semua, tentu komposer ini juga harus melakukan langkah-langkah yang lebih efektif, lebih efisien yang nanti mungkin akan disampaikan oleh Mas Mbi ya. Nah, di samping siapa kreatornya yang bisa mengikuti, teman-teman sekalian juga yang tidak kalah pentingnya, nanti naskah musiknya juga harus disampaikan ya. Karena kami juga nanti pada saat penjurian atau pengamatan juga akan melihat pada betul nggak apa yang dimainkan itu sesuai dengan naskah musik yang teman-teman mainkan atau yang teman-teman buat. Nah, prinsip-prinsip dasar inilah yang sesungguhnya
ingin kami sampaikan melalui forum ini, dan mudah-mudahan ini mendapat respon yang baik dari teman-teman sekalian, karena nanti mungkin ada beberapa menit ke depan kita akan sharing, akan diskusi, dan kita berbagi pengalaman. Siapa tahu acara ini memang betul-betul bisa disambut dengan antusias oleh semua lapisan, terutama teman-teman SMK ya, atau saudara-saudara sekalian. Ya, lainnya adalah yang harus diperhatikan tentu saja standar protokol COVID-19. Jaga jarak, tetap bermasker gitu, kecuali yang nanti bernyanyi atau main vokal gitu ya. Yang instrumen saya kira teman-teman bisa pakai masker deh ya, supaya kita juga menunjukkan bahwa dalam situasi apapun kita tetap kreatif. Yang tidak kalah menariknya, jikalau teman-teman nanti juga punya gagasan yang lain untuk mengembangkan instrumentasi, dipersilakan. Semuanya, saya punya alat-alat musik sendiri yang bisa dibikin sendiri, oke, nggak apa-apa. Sepanjang itu merupakan bagian untuk mendukung kekaryaan teman-teman sekalian, terutama yang core, yang paling utamanya adalah tetap mengangkat khasanah musik tradisi lokalnya sendiri. Saya kira sementara itu teman-teman dari saya untuk mengawali bincang kita, tapi sebelum nanti kita adakan sharing atau diskusi, mungkin Mas Bi ada yang ingin disampaikan, terutama nanti persoalan teknis ya teman-teman sekalian, karena ini agak-agak mungkin mudah-mudahan tidak dibikin ribet, nggak rigid gitu ya, tetapi Mas Bi mungkin bisa menyampaikan apa sebetulnya yang perlu dilakukan, terutama untuk menghasilkan satu produksi yang nanti akan ditayangkan secara virtual. Silakan Mas Bi. Terima kasih Kak Hendy. Selamat berjumpa adik-adik semua. Untuk teknis kegiatan sekarang ini, yaitu karena kita berbasis online, maka karya-karya akan direkam. Nah, dengan teknik perekaman ini ada dua zona di tempat kita ini. Ada yang zonanya aman, tidak terdampak kegiatan protokol kesehatan, yaitu bisa bebas. Ada juga yang memang zona merah dan juga zona yang lainnya. Bagi teman-teman yang ada di zona bebas, kegiatan seperti biasa, tetapi dalam bentuk rekamannya lalu didaftarkan sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam website yang disediakan. Yang ingin saya sampaikan untuk daerah-daerah yang zonasinya merah. Nah, karena zonasi merah ini tidak mungkin berkumpul bersama-sama di satu ruangan, maka kegiatan perekamannya tentu saja akan direkam secara terpisah-pisah, yaitu satu siswa di rumahnya masing-masing, satu di sini, satu di sana, dan sebagainya. Maka dengan demikian kegiatan musiknya itu menggunakan cara yang agak khusus. Agak khususnya adalah demikian. Jadi pertama, setelah karya itu digarap oleh penggarap, apakah itu oleh gurunya, oleh pelatih, atau oleh siswa yang menggarap, maka karya itu direkam oleh si penggarap itu secara keseluruhan dengan menggunakan teknik multitrack. Jadi dengan multitrack kan banyak sekarang ada ada Cubase, macam-macam lah seperti itu, direkam. Semuanya instrumen karya itu direkam menjadi satu musik utuh. Nah, setelah rekaman musik yang menjadi karya yang akan dilatih ini sudah direkam utuh, maka musiknya di mix down, jadi master. Nah, master ini adalah untuk dijadikan satu track guide. Jadi track guide untuk apa? Yaitu untuk latihan siswa-siswa peserta. Misalnya kalau ada seluruh pesertanya 5, maka setelah rekaman itu kita buka file baru dengan satu track, isinya adalah full track yang tadi hasil mix down, musik yang sudah utuh, selebihnya adalah track kosong yang akan menjadi tempat para peserta bermain musik. Tahap selanjutnya adalah bahwa siswa-siswa tentu saja didampingi oleh pelatih, jadi datang ke rumah membawa perangkat rekaman itu, satu siswa direkam. Misalnya bagian gendang,
kemudian bagian tiup, kemudian bagian petik, kemudian bagian vokal dan seterusnya. Jadi masing-masing itu di track masing-masing. Tapi tentu saja sebelum kegiatan perekaman ini siswa-siswa akan berlatih. Nah, waktu berlatih itulah siswa menggunakan multi track yang sudah ada, full track yang sudah direkam oleh penggarap karya sebagai musik utuh. Jadi dia semacam memainkan musik mengikuti rekaman yang sudah direkam oleh pelatihnya. Jadi yang tiup mengikuti permainan tiup, yang petik mengikuti petik dan seterusnya. Dilatih sampai mahir, setelah mahir sesuai dengan jadwal latihannya, nanti setelah siap maka pelatih bersama timnya, tim kecil artinya tim akan merekam baik audio maupun visual, datang ke rumah siswa dan melakukan perekaman. Nah, karena perekaman seperti ini, kegiatan musik seperti ini, maka saya berharap untuk yang menggarap karya, konsepnya, sebaiknya harus memperhatikan beberapa hal, terutama misalnya tidak karyanya itu konsepnya tidak terlalu menuntut misalnya kerumitan di dalam permainan ritme misalnya interlocking. Interlocking misalnya jangan terlalu rumit karena nanti akan menyulitkan pada waktu perekaman multitrack gitu. Jadi ketika siswa berlatih track 1, track 2, track 3 di masing-masing siswa itu, kalau misalnya interlockingnya rumit, maka ini tentu saja tingkat kerumitannya jauh lebih tinggi ketimbang kita betul-betul main dalam format normal bersama-sama dalam satu ruangan. Itu jadi hindari teknik-teknik polaritme yang rumit yang memerlukan presisi speed, tempo, dinamik dan sebagainya. Yang kedua, hindari fermata, hindari pause, hindari hening. Karena begitu kita menggunakan hening, mau tidak mau agak kesulitan untuk berkomunikasi antara pemain yang sedang merekam dengan pemain berikutnya untuk memulai kapan instrumen mulai lagi. Kecuali kalau misalnya dapat dilakukan teknologi menggunakan metronom yang terdengar oleh pemain tapi tidak ikut rekam di dalam alat rekamnya. Jadi tidak masalah berapa bar misalnya silentnya itu, breaknya itu. Paling tidak, kalau memang tidak dibutuhkan betul break silent itu sebaiknya dihindari. Tapi kalau dibutuhkan silahkan lakukan, tapi coba diperhitungkan supaya pada waktu siswa satu dengan siswa lain merespon musiknya tidak kesulitan untuk menghitung berapa lama silent itu. Jadi saya ulangi lagi, kegiatannya pertama adalah karya konsep dibikin. Setelah karya dibikin, konsepnya lalu oleh si pembuat karya itu direkam. Seluruh alat musik dimainkan oleh dia. Suling, apa segala macam, artinya direkam menjadi musik utuh. Nah, setelah musik utuh ini jadi, maka di-mixing menjadi satu full track. Ini adalah untuk latihan siswa-siswa. Nah, kemudian siswa-siswa di rumah berlatih berdasarkan musik yang sudah jadi ini. Untuk yang tiup, dia menirukan tiup sesuai yang ada di dalam rekaman itu, yang yang petik demikian, yang pukul demikian, dan begitu seterusnya. Ini adalah untuk siswa berlatih. Nah, kalau sudah siap permainannya, maka pelatih atau penggarap datang ke rumah siswa masing-masing untuk merekam track by track sesuai dengan instrumen siswa. Tetapi tentu saja diharapkan yang direkam pertama adalah instrumen yang memiliki karakter dan fungsi metronomis yang bisa menjadi guide tempo. Maka itu disiasati oleh si komposernya, oleh penggarap karyanya, ada suatu instrumen yang bermain yang bisa menjadi guide teman-teman pemain berikutnya, sifatnya metronomis. Jadi kira-kira itu yang harus dilakukan. Nah, setelah suara musik itu terekam dengan baik di seluruh track, tinggal di mixing. Nah, tinggal lagi sekarang bagaimana visualnya.
Nah, demikian juga visual. Pada waktu siswa-siswa berlatih, siswa-siswa masing-masing di rumah berlatih, sebaiknya juga mulai direkam sebagai behind the scene. Nah, ini behind the scene bagaimana siswa berarti mungkin direkam 1-2 hari aja, satu proses di awal sama ketika dia sudah mahir. Yang kedua adalah pada waktu recording. Pada waktu recording direkam. Tapi perekamannya tidak dengan menggunakan multi kamera. Jadi single kamera fix. Dan posisinya adalah cari posisi yang paling efektif untuk melihat permainan musik siswa. Misalnya kalau pemain gendang, jangan berat pada muka, tetapi centeringnya itu pada permainan tabuhan tepaknya gitu. Kalau tiup ya di sekitar embasir, misalnya di setiap di mukanya. Jadi mungkin formatnya lebih ke wajah. Kalau petik jangan lupa diperlihatkan gerak jarinya supaya untuk membuktikan kepada para juri bahwa siswa itulah yang betul-betul memainkan instrumen itu. Nah, perekaman suara dengan gambar simultan, tapi tidak multi kamera, ingat single kamera dan lock steady. Kemudian pakai tripod di lock, udah jangan dimain-mainin. Nah, hasil dari seluruh rekaman itu, track gambar itu, nanti tentu saja bisa minta bantuan teman-teman yang biasa menggarap mixing video, maka akan dibikin suatu kompilasi. Kadang-kadang bisa menampilkan multi screen, misalnya kan pemainnya ada 5. Sekali waktu bisa bermain multi screen yang split screen, ada 5 screen. Kadang-kadang juga mungkin bisa 2 screen, bisa 3 screen, atau bisa 1 screen. Tergantung maunya seperti apa, ini bagian dari apa yang mau ditonjolkan oleh si penggarap musiknya. Misalnya pada bagian ini penting ditampilkan single frame, satu shot yaitu dari pemain gendang, karena di bagian inilah pemain gendang virtuositasnya adalah paling tinggi. Di bagian ini ada permainan duet, maka ada 2 shot seperti itu. Bagian ini adalah ensemble, maka seluruh frame muncul. Kalau ada pemainannya 5, jadi multi screen, ada split 5 screen tampil bersama-sama untuk melihat bagaimana mereka bersama-sama membuat groove. Misalnya ensemble-nya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini cukup jelas. Saya ulangi lagi bahwa perekaman audio dilakukan bertahap dari mulai pembuatan sampel musik full yang dilakukan oleh penggarap karyanya, kemudian siswa berlatih dengan guide musik full itu. Setelah siswa siap, maka akan direkam siswa demi siswa sesuai dengan bidang instrumennya. Pada waktu perekaman bidang instrumen itu, pada saat yang bersamaan direkam juga rekaman visualnya untuk memperlihatkan bahwa siswa yang bersangkutan adalah yang memainkan instrumen seperti itu. Demikian juga pada waktu berlatih sebaiknya ditampilkan saat mereka berproses, cukup misalnya dua shot, yaitu shot pertama ketika awal berlatih, shot terakhir adalah ketika dia sudah mulai terampil. Saya kira dari saya demikian. Kemudian nanti terkait dengan masalah kualitas dan jenis alatnya, saya kira yang penting adalah secara visual bisa jelas. Dan ingat, tidak perlu menggunakan tata cahaya yang aneh-aneh. Prinsipnya adalah yang penting cukup visible. Audio juga yang penting audible, intelligible gitu, jelas artikulasinya. Oh ini suara string, oh ini apa segala macam seperti itu. Jadi kalau bisa menghindari rekaman di ruangan-ruangan yang gaungnya tinggi. Cobalah misalnya kalau bisa kalau di rumah itu di teras. Dengan begitu tidak ada resonansi, frekuensi gaungnya menjadi berkurang sehingga nanti suaranya bisa lebih clear. Saya kira itu nanti teman-teman bisa minta bantuan teman-teman di komunitas audiovisual. Saya tahu betul di seluruh provinsi di Indonesia ini, baik kabupaten kota, itu sudah banyak teman-teman yang bergiat di bidang komunitas film. Nah, ajaklah mereka untuk berpartisipasi dalam kaitan pengambilan materi audio dan materi visual. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bi ya atas apa yang disampaikan. Saya kira ini tantangan tersendiri teman-teman sekalian di tengah pandemi ini kita tetap kreatif.
Karena kami ini bertiga sebetulnya ya, ada Pak Sito ini dari Jogja. Mungkin Pak Sito ingin menambahkan apa yang sudah kami tadi sampaikan, itu akan melengkapi bincang-bincang kreatif kita di sesi ini. Silakan Pak Sito. Baik, sambil menunggu Pak Sito, jadi teman-teman sekalian, di samping apa yang sudah saya dan Mas Embi sampaikan, mungkin ada satu lagi, ini untuk memacu motivasi teman-teman semua, terutama para kreator dan para musisi, ada penghargaannya loh, ya. Jadi Puspresnas ini memberikan penghargaan 2 kategori. Yang pertama adalah penyaji terbaik 1, 2, dan 3. Di samping mungkin nanti ada sertifikat, ada juga uang pembinaan. Uang pembinaannya sebesar apa, saya kira nanti saja ya, supaya teman-teman lebih penasaran gitu. Yang jelas ada uang pembinaan. Yang kedua, kategori yang kedua adalah penyaji inovatif. 1, 2, 3. Di samping itu, tanpa uang pembinaan juga kita memberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat untuk vokalis terbaik, musisi terbaik, dan medali, apa yang disebut dengan Medallion of Excellence, untuk 5 tim yang memang kita anggap 5 besar yang cukup baik. Oleh karena itu, saya kira teman-teman inilah motivasi-motivasi ini yang ingin kami sampaikan, mudah-mudahan disambut dengan baik gitu ya, dan kita bisa berbagi pengalaman, berbagi kreatif, dan mungkin yang tidak kalah menariknya adalah bisa disaksikan oleh siapapun di seluruh dunia ini, karena kita virtual, dan nanti ada link yang disampaikan secara meluas, dan tentu saja kesempatan bagi teman-teman untuk bisa memperlihatkan bahwa kita hebat. Silakan Pak Sito sudah bisa. Oh ya, Pak Sito nampaknya terkendala dengan hal-hal teknis. Saya kira ya mungkin jaringan. Nah, saya kira kita ada beberapa waktu ya yang bisa kita manfaatkan mungkin untuk bisa sharing, dan saya kembalikan ke pembawa acara. Silakan Mbak yang cantik, bisa duduk. Oh, saya yang pindah ya. Baik, kalau begitu saya yang pindah. Oke, terima kasih Bapak. Halo Bapak. Halo. Baik, Sobat Prestasi udah dapat informasi dari juri-juri hebat kita, juri-juri kece kita. Pasti banyak banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan. Sobat Prestasi bisa menanyakan di kolom chat Zoom dengan cara #tanya FLS2N. Kita tunggu, dan juri-juri hebat kita ini siap untuk menjawab pertanyaan dari Sobat Prestasi yang luar biasa. Mau kasih tahu sama Kak Hendy Iya, bahwa silakan Bapak. kita ini tidak virtual, ternyata ini. Oh, Iya, tapi online. Online. Iya. Saya takut saya ternyata real. Ya, yang kedua yang saya pengen sampaikan lagi tadi itu bahwa pada waktu pengeditan hasil karya yang multi track di daerah-daerah merah kan itu harus rekamannya siswa persiswa itu kan di rumah masing-masing. Ya, makanya ini juga yang harus menjadi perhatian juga bagi teman-teman sekalian, bahwa standar protokol COVID-19 ini nggak boleh diabaikan, karena bagaimanapun keselamatan tetap nomor 1. Di samping kita juga perlu kreatif, tetapi yang tidak kalah menariknya adalah kita juga harus tetap selamat. Gitu Mas Embi. Oh indah, karena bagian dari juga upaya kita untuk tetap kreatif gitu ya. Nah, jadi teman-teman, saya kira sekalipun memang kita dalam sesuatu yang memang agak darurat, tapi saya yakin bahwa kreativitas itu akan selalu hadir, akan selalu muncul di tengah-tengah keterhimpitan itu. Saya kira begitu ya. Silakan Mbak. Silakan Mbak, mungkin sudah ada yang Oke, baik. merespon. Sobat Prestasi. Oh, Pak baik. Sito ya. Kita sudah terhubung dengan Halo, Pak Sito. Halo, selamat Iya. pagi Bapak Sito. Selamat pagi, bisa kedengaran ini, Mak? Oh, kedengaran sekali Pak. Kedengaran sekali Bapak. Suaranya jelas. Oke, Kayaknya dari Jogja ini. iya betul Pak Embi. Ini dari Jogja. Teman-teman mohon maaf ini saya tidak bisa gabung ke Sentul Jakarta. Terpaksanya kami dari Jogja ikut bergabung dengan SUF
dan maaf lagi ini tadi terputus-putus sehingga mengikutinya tidak bisa full ketika Pak Endi ngobrol tadi terputus, kemudian Pak Embi juga belum bisa penuh. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau Pak Embi sudah menyatakan, mungkin ini juga saya ingin menyampaikan dan berkaitan dengan ekspresi. Mungkin pada saat ini lomba yang diutamakan adalah musikalnya. Jadi ekspresi lebih banyak pada bagaimana ekspresi misalnya raut muka untuk mendukung dari garapan itu sendiri. Jadi ekspresi mungkin tidak perlu dilebih-lebihkan, misalnya dengan memainkan alat pukul, dilempar, ditangkap, ditangkap, mungkin itu justru kurang menguntungkan pada saat-saat ini karena kekompakan nanti akan sangat sulit dicapai. Jadi mungkin ini perlu dihindarkan. Kemudian yang kedua, mungkin tadi Pak Endi juga sudah mengingatkan kepada teman-teman calon peserta bahwa alat musik tradisi ini berbeda dengan band. Artinya teman-teman diharapkan cara penggarapannya itu tidak menggunakan alat-alat musik band yang menyajikan lagu-lagu tradisi daerah. Tidak seperti itu, tetapi ini betul-betul memang digali dari alat-alat musik yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing, yang ada di daerah siswa itu, yang berkembang dan hidup di tempat siswa itu berada, di dalam wilayah budaya musikal yang ada di sana. Jadi tidak menggunakan format band, alat band, kemudian menyanyikan lagu musik tradisional daerah, tidak, tetapi memang harus menggunakan alat-alat musik daerahnya masing-masing. Kemudian yang ketiga, karena ini adalah yang dilombakan musikal, mungkin properti pendukung yang maunya diharapkan ini akan mendukung dari suasana tertentu, tetapi yang tidak menguntungkan justru ini Bapak Ibu atau siswa-siswa hindari saja. Misalnya, untuk menyampaikan nuansa hening di pedesaan mungkin tidak perlu membuat semacam gubuk, membuat di situ ada properti padi dan sebagainya, tidak perlu. Jadi sekali lagi bahwa yang akan kita lombakan adalah di musikalnya. Jadi untuk properti pendukung bisa diminimalis, Bapak Ibu seperlunya saja, siswa-siswa seperlunya saja. Oke, sementara itu Mbak yang bisa saya tambahkan. Nanti kalau ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan, nanti saya akan aturkan lagi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sito. Untuk Sobat Prestasi yang ingin bertanya mengenai Lomba Musik Tradisi Daerah, boleh di chat di kolom chat Zoom dengan hashtag Tanya FLS 2N. Betul juga tadi Mbak ada penjelasan dari Pak Sito itu tentang ekspresi itu untuk sementara diminimalisir karena memang kita tidak mungkin bergerak-gerak segala macam karena rekamannya kain dia. Ya. Nah, oleh karena itu saya kira kita fokus pada komposisi musik dan auditori karena memang kita harapkan bahwa ini juga tantangan ya Mas Bi ya. Jadi tantangannya itu adalah ada kompetensi lain yang juga harus terlibat. Kan ini kan ceritanya platformnya adalah musik tradisi daerah, tentu saja lebih banyak domainnya adalah di auditori. Tapi karena ini ditampilkan nanti dalam bentuk daring gitu ya, paling tidak teman-teman mungkin bisa minta bantuan dari yang punya kemampuan di bidang videografi. Itu juga salah satu kerjasama yang kita harapkan nanti di tiap provinsi itu bisa berkembang dengan baik, saya kira gitu, teman-teman sekalian. Oke Bapak, sudah ada yang bertanya nih Pak. Dari SMK Negeri 7 Padang,
bagaimana pelaksanaan FLS 2N tahun sekarang ini pada kondisi COVID untuk lomba tradisi daerah? Kemudian sebagaimana yang ditunjuk pada saat FLS 2N sebelumnya pelaksanaannya di Sumatera Barat. Atau pengelolaannya langsung seperti apa Pak untuk lomba tradisi? Ya, saya kira kita juga berharap ya corona ini bisa selesai Mas Embi ya, mungkin bulan depan gitu. Sehingga nanti pelaksanaannya kita berharap juga bisa langsung gitu ya, atau luring gitu, istilah sekarang luring ya, di luar jaringan gitu. Kita juga sangat berharap dan sampai saat ini juga kami berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini segera selesai dan kita bisa bertatap muka langsung. Tapi jikalau itu juga terkendala karena memang yang memutuskan kan nanti kebijakannya tetap ada di gugus tugas COVID-19 ini, terutama pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kalau memang tidak memungkinkan kita untuk bisa tatap muka langsung atau dengan cara luring, ya mungkin teman-teman kita tetap akan melaksanakan FLS 2N ini untuk tingkat SMK tapi dalam bentuk daring gitu. Jadi artinya bahwa dua kemungkinan ini bisa terjadi, tapi ya kemungkinan mana yang bisa kita nanti hadapi, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah memiliki gambaran gitu loh. Oh ya, ini memungkinkan bisa luring ataupun masih tetap dalam kondisi daring. Saya kira gitu, Mbak. Atau Mas Mi bisa menambahkan ya. Iya, teman-teman, memang ini kita kegiatannya tidak seperti biasanya yang betul-betul kumpul dan sebagainya. Kita kalau memang kondisinya masih belum memungkinkan, kita menggunakan cara seperti yang tadi diuraikan, yaitu dalam bentuk rekaman semua. Nah, tapi ada keuntungan yang sangat besar. Dulu kalau pada waktu kita kegiatannya itu yang normal, kita hanya disaksikan barangkali mungkin sekitar paling banyak mungkin ratusan orang teman-teman yang pada berkumpul di satu tempat itu, kayak misalnya terakhir di Lampung misalnya. Tapi kalau sekarang karena ini sifatnya itu online, maka yang menontonnya adalah seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia, karena kita kan juga akan disampaikan melalui channel yang memang lebih betul, itu dia. Jadi seluruh siswa-siswa SMA di seluruh dunia sampai Afrika, Jepang nonton. Nanti akan kita publikasikan bahwa ini ada kegiatan siswa di bidang kompetisi musik tradisi. Nah, ini kesempatan. Karena itu tadi Pak Sito mengingatkan tidak perlu banyak pola acting seperti itu. Fokus aja pada permainan musik, fokus aja pada garapan bagaimana memproduksi suara sejernih mungkin. Gambarnya seinformasi mungkin. Ini bukan gambar ekspresi, tapi gambar informasi. Jadi ingat, gambar informasi bukan ekspresi. Karena informasi, maka pendekatannya adalah pendekatan penerangan. Jadi jelas seperti itu. Kira. Lebih luas ya berarti ya Pak. Lebih luas, lebih heboh. Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya antusias nih untuk Sobat Prestasi Lomba Musik Tradisi Daerah ini Pak. Bertanya dari SMK Negeri 27 Jakarta. Wah, ada 3 pertanyaan Pak. Siap menjawabnya? Oke. Yang pertama, sebatas apa penerapan protokol kesehatan? Karena jika diambil audio dari rumah, kami sekolah yang umum atau tidak jurusan musik sulit untuk mengadakan alat-alat di rumah masing-masing. Yang pertanyaan kedua yaitu keterbatasan alat rekam atau kamera. Yang ketiga, ketampilan audio visual ketika pengumpulan materi seperti apa? Silakan. Oke, saya kira Mas Bi dulu ya, karena itu bidang Mas Bi. Jadi saya tidak percaya itu pertanyaan tadi itu bahwa merekam susah. Saya lihat adik-adik semua dari pagi sampai malam semuanya direkam, selfie, nyanyi, TikTok segala macam. Jadi update TikTok nih Pak ya. Update TikTok nih Pak. Ya. Jadi lakukanlah dengan alat-alat yang kalian kuasai, yang kalian bisa, dan kontaklah. Di setiap kota pasti ada komunitas film. Komunitas film itu bisa membantu. Apalagi Jakarta nih yang nanya. Iya. Oh, Jakarta. SMK Negeri 27 Jakarta, Pak. Kau. Jadi rekamlah dengan alat-alat rekam, bisa pakai HP, bisa pakai kamera-kamera biasa apa segala macam. Kalau misalnya kalian bekerja sama dengan komunitas film, mereka akan sangat senang sekali membantu kalian merekam, termasuk perekaman audio maupun perekaman visualnya seperti itu. Saya kira untuk menjaga keselamatan itu adalah tidak perlu, kecuali kalau kegiatan itu kegiatan
yang baru ini kegiatan musik kita ini kegiatan sudah lama, sehingga kalau tidak mempunyai instrumen, tentunya kan ada instrumennya di sekolah misalnya atau di sanggar. Nah, instrumen-instrumen itu yang akan didistribusikan ke siswa-siswa, jangan dikasih tapi dipinjemin. Misalnya suling, kendang, gong. Inilah. Nah, ini memang karena kita akan disaksikan oleh siswa-siswa SMA di seluruh dunia, maka sebagai perjuangannya adalah kita harus gotong-gotong instrumen itu dibawa ke rumah siswa masing-masing sesuai dengan bidang instrumennya. Tidak apa-apa lah gotong-gotong alat-alat seperti itu, apalagi hanya sekedar suling kan bisa kantongin. Itu bisa didistribusikan, dipinjamin jika alat-alat seperti itu dan di-set. Misalnya kalau siswa rumahnya tidak ada tempat yang untuk menyimpan, ya dicarikan tempatnya di mana, di ruang tamu. Ini kan sementara cuma paling kegiatan 1 bulan. Setelah itu kembalikan lagi ke tempat sanggarnya atau di tempat sekolahnya. Saya kira itu. Mungkin Pak Sito ya bisa. Iya, Pak Sito bisa bergabung, Pak. Iya, saya menambahkan yang pertama yang tidak perlu dikhawatirkan oleh siswa-siswi kita bahwa saya tadi mendengarnya ada rasa yang kita nilai itu bukan itu, ya, yang kita nilai bukan hasil edit itu, tetapi musikalnya. Bagaimana konsep garapannya, kemudian bagaimana penerapan garapannya, kemudian bagaimana skill dari para pemainnya, yang semua muaranya itu adalah di musiknya, bukan pada hasil edit, supaya kita mendengarnya itu menjadi jelas, bukan berarti harus kualitasnya bagus sekali, tidak. Makanya tadi Pak MB menyampaikan, oke, dengan TikTok nggak apa-apa kok, dengan KineMaster nggak apa-apa kok, dengan Movavi nggak apa-apa kok, yang sederhana nggak apa-apa. Artinya bahwa untuk ukuran anak-anak SMK, mungkin ada dibantu yang tidak perlu dikhawatirkan, karena prinsip dari sistem penilaian itu tetap bermuara di musikal, bukan pada hasil edit yang bagus atau kurang bagus. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Bapak. Masih ada pertanyaan? Masih banyak, Oh, Pak. Oke, dari SMK PGRI Tanjung Raja Sumsel. Sumatera Selatan. Iya, Oke. betul. Bagaimana untuk yang zona hijau? Apakah boleh untuk rekaman dalam satu ruangan? Oh, bisa saja, Oke. bisa Itu sekali. untuk mereka itu. Ya. Oke, betul. Terus ada lagi, Pak. Dalam Juknisnya tidak ada jadwal pelaksanaannya. Kapan kami harus mengirim video dan kapan terakhir pengiriman? Oke, saya kira nanti ada panduan teknis ya. Mungkin teman-teman nanti bisa mengikuti panduan teknis itu, karena Puspresnas ini sudah menyediakan dalam bentuk video ya, video tutorial ya. Teman-teman saya kira nanti bisa mengakses itu melalui alamatnya Puspresnas, dan nanti mungkin bagian akhir Mbak tolong nanti disampaikan alamatnya kemana, dan itu ada banyak beberapa informasi yang memang harus diketahui oleh teman-teman semua. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Sito juga. Oke, untuk session dari Lomba Musik Tradisi Daerah, untuk Q&A sudah kami tutup. Terima kasih untuk para Dewan Juri atas informasinya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Sobat Prestasi. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih, selamat pagi. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Oke, Sobat Prestasi, tetap nonton kita, karena selanjutnya ada dari lomba film pendek. Untuk kalian yang suka film, tetap tonton kami, karena akan ada banyak informasi yang disampaikan oleh Dewan Juri. Bye-bye.